wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi fatara as-samawati wal arda wa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan pengurus Majelis Taklim Masjid Paripurna Al-Fajar, ibunda semua yang hadir cukup banyak pada sore yang berbahagia ini. Ya, saya ditelepon tadi, ibu siapa yang telepon? Nah, ibu Asni ya. Karena ada namanya di handphonenya. Di nomornya ada namanya. Saya baru sampai rumah tadi itu. Macet. Bawa anak-anak jalan. Targetnya jam 3.30 keluar kan dari dekatnya dari SKA itu ke jalan. Karena macet keluarnya udah agak-agak telat dikit. Biasanya cepat datang ya, tapi masih lama maghrib. Masih lama lagi karena tapi juga saya maghrib ngejar lagi ada maulid malam ini di Rimo Panjang. Jauh tuh ya, lumayan lah. Yang karena lama orang tuh jadi insyaallah terkejar lah. Baik ibunda semua, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sore yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali di majelis yang mulia ini. Majelis yang memudahkan kita untuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, sore yang berbahagia ini rupanya kita sudah di Rabiul Awal ya. Nah, biasanya Maulid memperingati hari lahirnya Rasulullah. Ibu-ibu kapan? Selasa malam. Oh ya, wirid rutin ya. Nah, diganti dengan Maulid Rasulullah. Tentu Maulid ini tiap tahun kita peringati, tapi hendaknya menggambarkan dalam diri kita semakin tertautnya hati kita dengan Rasulullah, ya, semakin menguatkan kita kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hubungannya bukan dengan ibadah. Kalau ibadah kita ikut dengan Rasulullah, syariat namanya, sholat, puasa, haji, zakat. Ini menyangkut tentang ibadah atau risalah yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau menyangkut tentang kecintaan, tentu itu berbicara tentang hati kita. Bagaimana hati kita mencintai Rasulullah. Kenapa disangkutkan dengan hati? Karena hubungannya dengan iman. Iman itu letaknya di mana? Di hati. Tasdik bil qalbi. Tasdik itu maknanya membenarkan dengan hati kita bahwa Nabi Muhammad itu sebagai Rasulullah. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum, tidak beriman di antara kalian, kata Nabi, hatta, sehingga yuhibbu ilayya, dia lebih mencintai aku. Itu hadis loh. Dari mana dia lebih mencintai aku? Min walidihi, daripada orang tuanya, ibu bapaknya. Karena biasanya manusia orang yang paling dicintainya ibu bapaknya. Terus dari mana lagi kata Rasulullah? Wa walidihi, daripada anak-anaknya. Wan nasi ajma'in, dan manusia sekalian anak. Itu hadis Nabi. Nabi yang mengatakan, wahai umatku, kalian tidak beriman. Nah, ini hubungannya dengan iman. La yu'minu, kalian tidak beriman, sehingga aku lebih kalian cintai daripada orang tua kalian. Aku lebih kalian cintai daripada anak-anak kalian. Dan aku, kata Rasulullah, lebih aku cintai daripada manusia manapun.
Berarti poinnya di sini orang yang paling kita cintai siapa? Siapa yang orang yang paling kita cintai? Iya. Hah? Iya lah. Mana sih ibu jawabnya nanti? Ibu lebih sayang Nabi Muhammad atau anak? Ya iya lah. Bisa dites? Enggak. Ya. Demi anak kadang-kadang kita mau melanggar syariat. Demi anak kadang-kadang kita mau melanggar syariat. Anak mau masuk kuliah, beli bangku, itu udah kena. Paham bu? Ada pula istilah beli bangku, la ilaha illallah. Nah ini jawabannya seperti itu. Udah masalah seperti itu. Saya dapat ujian seperti itu juga. Saya kan PNS, ya kan? PNS biasanya SKM mana? PNS SK-nya biasanya mana? Saya sejak SK terima masih di rumah sampai sekarang. Bertahap. Godaannya banyak. Itu laku itu bu, yang di rumah tuh taruh 5,5 M laku. Kan enak itu kan? Bisa nggak kita bertahan seperti itu? Kalau gitu, ya. Paham ibu maksudnya? Bisa nggak kita bertahan di situ? Ketika kita menyatakan urusan iman tadi mencintai Rasulullah. Sebab sempat pula saya SK kan, sempat pula lah sampai SK kita nanti di buka babnya nanti sampai kitab amalan bab riba, bab tentang riba. Berat tak menyampaikan? Ini salah satu contoh, tapi terlepas. Tapi kan tidak riba Ustaz, pendapat begini memang ada. Kita akui juga. Masuknya ke Yusuf Qardawi dan segala macam. Tapi ini kehati-hatian. Memang udah masanya Ustaz, itu jawabnya tadi Bu ya. Karena udah masanya sekarang kan itu. Kalau udah pinjam nanti tidak bisa usaha. Memang udah masanya. Boleh ambil silahkan. Saya menurut pendapat ini silahkan. Tapi takutnya nanti di hadapan Allah rupanya. Nah begitu. Memang ada ulama ada. Mungkin kita dengar ceramahnya siapa ya? Ar-Razi Hashim kan, dia membolehkan. Itu namanya jasa apa-apa. Kita nggak menyalahkan orang yang minjam, nggak apa-apa. Tapi ada jalur. Kalau kata Ustaz Abdul Somad sekarang ada yang jalur syariah. Ada kok solusi. Ya, ada jalur syariah. Jadi hadis Rasulullah tadi mengatakan apa? Tidak beriman di antara kalian sehingga aku lebih kalian cintai daripada anak-anak kalian, dari orang tua kalian, dan dari manusia sekalian alam. Jadi ujinya di situ. Ikut Rasulullah atau ikut hawa nafsu. Ibu lebih cinta suami atau Rasulullah? Kan? Yang punya suami aja yang jawab Rasulullah. Yang punya suami diam ya. Karena yang menjawab tuh yang tak punya, yang punya suami diam ya, tidak berani menjawab. Karena pernyataannya dulu dengan suaminya sehidup Nah, jadi Rasulullah tak kemana perginya? Saya hidup semati sama-sama masuk surga. Jadi ini gambaran mencintai Rasulullah itu lebih dari segala-galanya. Kaif? Bagaimana kita mencintai Rasulullah? Nah di sini pertanyaannya, cinta Rasul itu seperti apa Ustaz? Maka ada poin-poin. Sehingga ketika Rasulullah yang pertama, ciri-ciri orang yang mencintai Rasulullah, selalu dia ingat dengan
Nabi. Kalau ingat dengan Rasulullah, selalu dia menyebut-nyebut Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini kunci yang pertama. Apa kunci yang pertama? Menyebut nama Rasulullah. Caranya sallu 'alaihi, kata Allah, bersalawatlah kepada Nabi. Ini perintah Allah, bukan hadis. Tapi ini ayat Al-Quran itu, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tengok dalam Al-Quran, itu ayat Quran. Hai orang-orang beriman, sesungguhnya Allah, malaikat-malaikat Allah berselawat kepada Nabi. Hai orang-orang beriman, sallu 'alaihi, berselawatlah kalian kepada Nabi. Begitulah bukti cinta kita. Kita rajin bersolawat. Maka salah satu orang ciri-ciri mencintai Rasulullah, dia tidak pernah meninggalkan sholat. Apa hubungannya Ustaz? Setiap sholat ada sholat. Karena sholat tidak sah kalau tidak membaca salawat. Karena sholat itu ada 3: rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. Rukun qalbi apa? Niat. Itu namanya rukun qalbi, di hati kita. Itu wajib. Siapa yang tidak berniat dalam salat tidak sah. Itu disebut dengan rukun qalbi, gerakan hati. Qasad ta'rat ta'in, sengaja aku salat fardu maghrib 3 rakaat mengikut imam karena Allah. Itu rukun, namanya rukun qalbi. Ada rukun qauli. Berapa buah rukun qauli, Bu? Takbiratul ihram, Allahu akbar. Yang kedua Al-Fatihah. Yang ketiga tahayat. Yang keempat syahadat. Yang kelima salawat. Yang keenam salam. Tinggal yang 6 ini salat tidak sah. Maka salah satu rukun qauli apa tadi? Salawat di tahayat akhir, tahayat awal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah. Rukun atau enggak itu? Rukun. Kalau tinggal salat tidak sah. Maka salah satu orang yang mencintai Rasulullah itu orang yang tak pernah meninggalkan salat 5 waktu. Karena sekali sholat kita bersolawat. Nah, di sini nampak. Jadi yang pertama tadi selalu menyebut-nyebut nama Rasulullah. Gimana caranya bersolawat? Sehingga Nabi mengatakan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyara. Ya, sesungguhnya orang-orang yang bersolawat kepada aku 1 kali, Allah berikan pahalanya 10 kali. Warfi'a anha bi 10 darajat, Allah angkat derajatnya 10 kali pula. Wa'fu anha 10 sayyi'at, Allah hapuskan 10 kesalahan. 1 saja, tapi betul-betul dari hati. Nah, ini poin yang pertama, bukti kita mencintai Rasulullah tadi. Kan pernah ada kisah tuh Nabi naik di atas mimbar. Naik Nabi itu, mimbar Nabi itu 3 tingkat. Berapa tingkat? 1, 2. Ini pas ya. Memang pintar tuh, tahu dia mimbar Rasulullah 3. Karena sebagian masjid kan ada dari belakang. Dia kebanyakan masjid dari belakang ditutup. Ini menggambarkan mimbarnya Rasulullah karena ada hadis. Mimbar Nabi itu ada 3 tingkat. Lamma taqa darajatul ula, ketika Nabi naik tapak kakinya di tangga pertama, faqala, dia terdiam Nabi di situ. Falamma taqa darajatul tsaniyah, ketika Nabi naik tangga kedua, Nabi terdiam, faqala amin, kata Rasulullah. Falamma taqa darajatul tsalitsah, ketika Nabi naik
tapak kakinya mimbar ketika Nabi lagi-lagi ketika itu terdiam. Ini hadis sahih. Nabi terdiam dan mengucapkan amin. Setelah sholat selesai, Jumat selesai, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, lima sona'ta hadza?" Ya Rasulullah, kau naik mimbar tadi, kenapa engkau terdiam 3 kali dan mengucapkan amin? Heran sahabat. Maka Nabi tersenyum. Nabi menjawab, "Lamma irtaqa darajatul ula," kata Nabi, ketika saya naik di tangga pertama dari mimbarku, qala li Jibril. Jibril berkata kepadaku. Apa kata Jibril itu? Raghima anfur rajul, celakalah seseorang iza, ketika dia mendengarkan namamu disebutkan, falam yusalli alaika. Hai Muhammad, celakalah orang yang mendengar namamu disebutkan, falam yusalli alayya, tapi dia tidak mau berselawat kepada engkau. Di sinilah ada syariat. Setiap kita mendengar Nabi Muhammad, jawabannya sallallahu alaihi wasallam. Karena berat mulut kita. Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Celaka nanti kita tuh. Kalau kita dengar Nabi Muhammad, kita tidak mengucapkan salawat, apa kata hadis tadi? Raghifa anfur rajul, celaka, tidak berkah hidupnya. Dia akan celaka dalam kehidupannya. Kalau bahasa celaka itu kan bahaya, susah hidupnya. Kalau dia tidak mau berselawat kepada engkau. Makanya yang pertama bukti cinta kita tadi apa? Selalu menyebut nama Rasulullah. Abdus syai' man ahabba syai'an aktsar min zikri. Orang yang terlalu mencintai sesuatu, dia selalu menyebut nama sesuatu. Kita mencintai seseorang, sering tidak disebut namanya? Iya, Bu. Hah? Ibu waktu pacaran dulu sering tidak sebut namanya? Namanya umpamanya Pak Anto, sikit-sikit Anto. Ini contoh ya. Cerita sama orang Anto juga. Cerita apa baik Anto juga. Rupanya sedang jatuh cintanya kepada Pak Allah. Ini realitas. Ketika seseorang itu menyebutkan sesuatu, berarti dia suka. Nah, di sini asik nak mencintai dia itu. Bagaimana rasanya dengan Rasulullah? Ini yang disebut dengan mahabbah tadi. Ketika sholat dengan rasa cinta, ketika salawat dengan rasa cinta, dia muncul apa? Rasa. Ini rasa ini yang susah kita dapatkan dalam ibadah. Iya kan? Saking cintanya kepada Rasulullah, ada tidak orang yang bersalawat sambil nangis, muncul kerinduan? Itu apa namanya? Rasa. Ibu kan tahu rasa cinta kan? Semua kita punya. Suka seseorang, punya kita. Itu yang disebut mahabbah. Kecintaan kita kepada seseorang. Cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah. Sampai kapanpun susahnya kita tidak akan mau meninggalkan sholat. Karena sholat itu sudah seperti candu. Seperti apa, Bu? Orang merokok, candu dia merokok. Habis makan dan merokok. Tengok bentuk dia. Suamimu merokok lah? Tidak, Bu. Merokok. Ada coba, Bu. Habis makan dia tidak merokok. Kayak apa dia? Lebih mau dia tidak makan atau tidak merokok? Biar tidak dapat makan, asal dapat. Betul. Karena rasanya sudah datang. Begitu ketika kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, itu sholat itu asik dia. Baca Quran itu membuat ketenangan batin. Ada kerinduan di situ. Rabi'ah al-Adawiyah itu yang dia dapatkan. Kan ada sosok Rabi'ah al-Adawiyah sampai saking cintanya kepada Allah, lah dia berlaki loh. Ya, tidak
mau dia punya suami, asik dia beribadah. Ada juga kadang orang yang tidak mau ibu itu tidak mau dia punya suami. Kenapa? Bukan karena cinta kepada Allah kuat, banyak pilih. Banyak pilih kadang-kadang kan. Banyak pilih. Aku rasanya banyak pikir kan. Karena dia mencari malaikat yang paling sempurna. Nah kan ketemu orang. Jadi apa bukti cinta kita yang pertama tadi? Perbanyak menyebut maka ada zikir itu. Kadang ada zikir sahabat tuh berselawat 1000 kali sehari. Banyak. Baca selawat. Dan selawat ini yang diajarkan oleh ulama-ulama kita dulu. Macam-macam nama selawatnya. Ada selawat badan. Ada yang kita wiridkan setiap wirid, selawat tibil qulub. Kenapa kita baca itu? Menunjukkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Kalau tidak digerakkan seperti itu, kadang-kadang tidak muncul rasa kita untuk bersolawat. Ya, ada orang yang bersolawat, qasidah burdah, banyak juga. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Itu bagian dari selawat karangan Syekh Syarafuddin Al-Busiri. Apa lagu itu ya? Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim. Coba. Abada. Apa nih Bu ya? Selawat apa namanya itu Bu? Qasidah. Siapa pengarangnya? Syekh Syarafuddin Al-Busiri. Burdah itu apa bahasa kitanya? Jubah. Kenapa dinamakan jubah? Ilham yang datang kepada Syekh Syarafuddin Al-Busiri tadi. Al-Busiri itu seorang ulama besar lumpuh total. Lumpuh. Cuma ada tulisan yang belum sempurna. Dia buat selawat syair. Ketika selawat tadi belum sempurna, dia lumpuh, tertidur. Datang Nabi Muhammad malam itu ke dia. Datang Rasulullah. Apa yang dibawa dari Nabi tadi datang? Jubah tadi dipakaikan kepada Syarafuddin Al-Busiri tadi. Maka ketika bangun dia buatlah nama salawat tadi, salawat jubah. Jubah itu bahasa Arab burdah. Kenapa? Ketika jubah dipakai langsungnya berdiri. Sehat. Itulah sejarah qasidah burdah. Cuma kan awak balik membaca kadang-kadang. Jarang. Kenapa? Karena lebih lama nengok handphone itu ada musik. Hafal itu lagu-lagu itu kan? Sama awaknya. Saya juga seperti itu. Itu masalah yang harus kita ubah. Jadi ketika maulid ini datang tersadarlah kita, ya Allah, betapa jauhnya kita dari Rasulullah. Ada jarak. Jadi setidaknya maulid ini memberikan gambaran ke hati kita. Mari sama-sama kita mencintai Rasulullah. Nah, itu yang pertama, perbanyak sholawat kepada Nabi. Yang kedua apa lagi? Selalulah kita membaca surat yang beliau turunkan sampai hari ini. 2 pusakanya, Quran, hadis. Sangat jarang dalam Quran itu kita baca dalam satu hari. Kalau ibu-ibu lumayan sering yasinan, iya Bu. Asal ada arisan yasin, baca yasin, iya. Itu kalau arisan di rumah. Tapi kalau arisannya di cabai merah di Liping Walk ada yasinan. Tahu ibu kan? Di Liping.
Karena saya tengok ibu-ibu tak ampun di situ. Saya tengok aja Bu. Ya. Ngapura ibu-ibu mau gosip dia makan-makan, ngabisin uang suami. La ilaha illallah. Nah ini persoalan kadang-kadang. Salah terus tak salah. Habiskan aja lah terus. Katanya menjalin silaturahim, ketemuan, menjalin silaturahmi, makan-makan, habis makan-makan, habis arisan baru gosip. Habis semua yang tak ada pahala. Makanya baik ibu-ibu ini ngumpul meskipun namanya arisan, baca ya, baca waqi'ah. Masya Allah. Di situ kita ketemu bukti kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo momentum Maulid ini kembali kita mencintai Rasulullah. Dan yang ketiga, apa yang telah kita perbuat untuk agama yang Nabi ajarkan kepada kita? Apa pengorbanan kita? Apa yang sudah kita lakukan? Tentu pengorbanan baik dari segi harta ataupun jiwa. Jiwa kita biar kita bercapek-capek untuk ibadah. Harta bangun rumah Allah, bantu yang miskin. Dan itulah yang ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan berkat Maulid ini menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal. Ada pertanyaan? Saya target jam 5 tadi, saya mau siap-siap nanti mau berangkat. Ada yang mau tanya, Bu? Nah, ada lagi? Insya Allah. Maka kuncinya sekarang tanda iman kita itu apa? Mencintai Rasulullah dari yang lain. Rasulullah ini orang yang pertama kita cintai. Datang manusia kepada Nabi Adam, hai Adam, bantu kami. Apa kata Nabi Adam? Saya saja punya masalah dengan Allah. Saya punya dosa. Belum tentu. Apa dosa Nabi Adam? Makan buah putih. Itu dosa Nabi Adam. Maka doa yang diabadikan oleh Al-Quran sampai ke hari ini masih ada. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, saya sudah zalim, kata Nabi Adam. Tahu kan ibu berapa kali Nabi Adam membaca doa tadi? Rabbana zolamna. Berapa kali Bu? Berapa kali Nabi Adam membaca doa Rabbana zolamna anfusana? Tahu ibu jumlahnya berapa? Sama, saya juga tidak tahu jumlahnya. Tapi saking banyaknya jumlahnya, menurut ulama sampai berbekas air mata Nabi Adam menangis. Berbekas sih kalau Rabbana zolamna, sekali dia berbuat dosa, minta ampun kepada Allah sambil menangis sehingga pipinya berbekas air mata yang saking kuatnya mengalir. Itu dosanya berapa? Sekali. Kita berapa kali dosa? Elok juga namanya kan? Ketawa gitu. Ada tak menangis? Ada Ustaz habis sama bodaknya dah. Datang kepada Nabi Musa, hai Musa, tolong kami. Apa kata Nabi Musa? Saya saja belum tahu, karena saya pernah berbuat dosa kepada Allah. Apa dosa Nabi Musa? Terucap sekali ucapan Nabi Musa tadi kepada kawannya, ana a'lamu minka, aku lebih pintar dari engkau. Itu ya dosanya. Saya lebih pintar atau Musa tadi. Kalau gitu mungkin parah dari itu lagi kan. Langsung Allah tegur dalam surah Al-Kahfi, datang Khidir kepada dia kan. Langsung datang Nabi Khidir datang. Ngapa Nabi Khidir tadi mengajarkan? Kalau kita bicara soal Kahfi kan kisah. Pergi dengan Nabi Khidir tadi mau nyebrang, dibolongkannya kapal tadi. Marah Musa, kenapa dibolongkan kapal? Tidak usah tanya, kata Nabi Khidir.
Sampai ke sebuah tempat ada rumah roboh dibangun oleh mereka. Orang punya rumah tuh jangankan ngasih upah, minta air minum pun tak mau. Tentu emosi Musa tadi. Apa kata Khidir? Diam kau. Karena kesepakatannya tadi tidak boleh disanggah apa yang aku lakukan. Yang ketiga, bunuhnya orang. Marah Musa tadi. Kok dibunuh? Dalam surah Al-Kahfi baca terjemahannya kan. Jangan, ini udah protes ketiga kali. Bahwa kita tidak berkawan lagi, kata Khidir. Hai Musa, yang pertama kenapa perang tadi digolongkan? Karena perahu itu supaya jangan nyebrang lautan. Kalau dia berlayar, sudah dipastikan ada perompak yang akan merampok kapal dia. Jadi kalau digolong bocor nggak jadi dia berlayar, aman dari perampok tadi. Perampok tadi dia ambil harta, dibunuh, dia lebih baik dibolong. Nggak jadi kapal tadi berangkat. Kenapa dibangun rumah tadi? Allah perintahkan di dalam rumah tadi ada harta anak yatim, kanzul lahumah. Kenapa kau bunuh anak yang soleh tadi, anak kecil tadi? Kata Allah dalam Al-Quran dalam surah Al-Kahfi, kalau anak ini besar akan jadi anak durhaka, membangkang kepada orang tuanya, maka Allah perintahkan aku bunuh. Insya Allah akan lahir lagi seorang anak yang soleh. Teman Musa tadi, rupanya itu yang disebut dengan ilmu laduni, ilham yang Allah ajarkan kepada Nabi Khidir. Padahal dosa cuma satu tadi, merasa lebih pintar. Rupanya di atas langit ada. Itu pegangan kita. Maka terakhir mereka datang kepada Nabi Muhammad. Rupanya satu-satu Nabi yang bisa menolong itu siapa? Nabi Muhammad, yang disebut dengan syafaat. Syafaat inilah yang kita harapkan. Gimana Ustaz kita mendapatkan syafaat? Cintai Rasulullah. Orang yang mencintai Rasulullah, insya Allah kita tidak baik, Bu. Banyak ditimbang nanti salah ibu itu banyak. Ya, ibu siapa yang nelpon tadi? Bu, siapa nama? Ibu Asmi timbang. Ditimbang. Sama beratnya kan. Menceritakan orang rajin juga. Majlis ta'lim rajin, imbang-imbang dosa tadi. Karena beliau ini rajin selawat, akhirnya datang syafaat. Beliau ambil sorban, tahu, mulai akhirnya lebih banyak kebaikan, masuk surga langsung ikhlasnya. Kenapa? Dapat syafaat Rasulullah. Ini yang disebut dengan syafaat tadi. Maka perbanyak bersalawat kepada beliau. Mudah-mudahan bermanfaat kita semua. Langsung ada pertanyaan. Ya. Tibil qulub, salawat, Al-Fatih. Iya, memang kita berdoa minta tolong kepada Allah. Salah nggak pakai salawat? Memang salawat itu wajib dipakai. Doa tertolak kalau tidak ada salawat. Maka ibu tidak boleh berdoa aja, maka tertib doa tengah puji Allah, alhamdulillahirab wassalah. Itu salawat itu. Kalau tidak ada yang dua ini, maka doa tadi tidak sampai kepada Allah. Maka dimulai dengan memuji Allah, baru bersalawat kita. Itu ya boleh ya. Baik bunda semua, demikian kajian kita pada sore yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita semua dimasukkan oleh Allah ke dalam umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا
ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها. Aja siapa? Nimir binti Alwi. Jamaah kita. وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Ada sedikit tadi dari Ibu Asnil minta doakan mertua ya di ICU. Oh, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan, dan mudah-mudahan kita bacakan Al-Fatihah dengan ikhlas, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Ala hazin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa khususan li hazihin niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Fatihah.